Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berikan salam kepada saudara-saudara kita pada hari ini. Berikan senyuman yang manis. Selama 1 minggu kita tidak bertemu, mari saudara berikan senyuman yang manis pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan di surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Mari Tuhan Engkau ambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yesusku, terdamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
bernyanyi dan bersoraklah. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu bagi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang melimpahkan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yesus kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami sembah ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Engkaulah Allah yang kami sembah. Terima kasih.
menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah bagaikan tanah yang kering, yang haus akan air, yang membutuhkan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita sama-sama katakan, bagaikan tanah kering, terima kasih ya Tuhan.
berkarya di tengah-tengah kami, cara khusus dalam seluruh aspek hidup kami ya Tuhan, melalui terang firman-Mu, melalui terang sabda-Mu ya Tuhan, yang Kau inginkan untuk mengubah paradigma kami, untuk mengubah mindset kami ya Tuhan, sehingga kami meresponi segala sesuatu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tolong kami pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika pemberitaan firman disampaikan, kiranya ada hati yang terbuka, sehingga benih itu boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Berikan pengertian dan kemampuan untuk percaya, dan terlebih untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Halo. Mari kita akan membaca di dalam surat Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Dalam surat Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bisa ditampilkan di layar sini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Kita semua yakin, kita semua percaya bahwa apa yang ditulis oleh Petrus ini tetap relevan sampai hari ini. Tetap relevan artinya tetap berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kalau perkataan manusia itu bisa lekang oleh zaman, bisa tidak lagi diingat, bisa tidak lagi diperhatikan, tetapi firman Allah dikatakan di dalam kitab suci itu kekal selama-lamanya. Firman Allah itu berdampak bukan hanya pada satu generasi, tetapi sampai pada generasi yang akan datang. Pada akhirnya Kristus datang yang kedua kalinya. Nah, di dalam suratnya ini Petrus memberikan nasihat, ia memberikan kekuatan, ia memberikan dorongan kepada jemaat yang pada waktu itu mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus, dan mereka juga terus digoda untuk kembali kepada pola hidup yang lama. Dan inilah pergumulan yang dihadapi gereja sampai hari ini. Bukan hanya pada zaman Petrus, kita yakin sampai hari ini orang percaya juga mengalami pergumulan yang sama, dan akan terus mencapai puncaknya sampai kedatangan Kristus yang kedua. Dan karena itu Petrus memberikan nasihat kepada jemaat, kamu harus berdiri teguh dalam iman, kamu tetap setia di dalam pengharap, walaupun mungkin kamu mengalami penderitaan, walaupun mungkin kamu mengalami kesulitan karena iman kepada Kristus, walaupun mungkin kamu berulang kali digoda untuk kembali kepada pola hidup yang lama, tetapi kamu harus tetap teguh di dalam iman dan pengharapan. Dan secara eksplisit Petrus memang sudah menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah pertandingan, sebuah peperangan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima misalnya, ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus kembali mengingatkan kepada jemaat, kamu harus senantiasa sadar, kamu harus senantiasa ingat bahwa lawanmu si iblis itu. Kerap kali kita salah sasaran, kita salah duga, kita pikir istri kita lah, kita pikir suami kita lah, kita pikir saudara kita lah, tetangga kita lah, itu lawan kita.
sejati adalah iblis, si ular tua ini. Karena kitab suci menggambarkan di dalam bagian yang lain bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah peperangan, dan orang percaya harus sadar akan hal ini. Karena itu tadi Petrus katakan di dalam ayat yang pertama bahwa kamu harus mempersenjatai dirimu, dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena hidup ini digambarkan seperti sebuah peperangan, artinya ada lawan. Yang Petrus menggunakan istilah di dalam dunia militer, hapliso, artinya seorang prajurit yang menyandang senjata. Kita digambarkan masuk dalam sebuah medan peperangan, entah kita sadar atau kita tidak sadar. Setiap kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang berada di medan peperangan. Dan iblis si ular tua itu tidak pernah terobsesi dengan harta kita. Dia tidak tertarik dengan uang kita. Dia tidak tertarik dengan jabatan kita. Dia tidak tertarik dengan pangkat apapun yang kita miliki. Tetapi dia senantiasa terobsesi untuk melihat kejatuhan iman kita. Karena itu kitab suci menggambarkan bahwa hidup kekristenan pada satu aspeknya selalu digambarkan pertandingan, selalu digambarkan sebuah perjalanan rohani, tetapi juga digambarkan sebagai sebuah peperangan rohani. Karena itu tema renungan kita pada pagi ini saya beri tema persenjatailah dirimu. Karena peperangan ini bukan peperangan fisik, peperangan ini bukan peperangan jasmania. Karena itu jihad di dalam kekristenan itu bukan jihad secara fisik. Kita tidak melawan darah dan daging, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa itu, bahkan melawan hawa nafsu kedagingan kita yang ingin membawa kita kembali kepada pola hidup yang lama. Sehingga senjata peperangan orang percaya itu bukan senjata duniawi, bukan pedang, bukan tombak, bukan panah, bukan senjata api, tetapi juga senjata rohani. Kata Paulus, senjata Allah. Nah, itu yang dikatakan Petrus dalam suratnya tadi, persenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Sehingga salah satu senjata orang percaya untuk mereka dapat tetap berdiri teguh di dalam iman pengharapan mereka sampai mereka mengakhiri hidup mereka di dalam dunia adalah memiliki atau berpola pikir seperti Kristus. Itulah yang dimaksud Petrus tadi kalau kita baca. Kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Berpola pikir seperti Kristus adalah salah satu senjata rohani orang percaya yang harus dimiliki. Karena itu Petrus memberikan contoh kepada jemaat tentang penderitaan Yesus, bahwa sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mungkin dipermalukan, tetapi melakukan kehendak Allah itu tidak akan membawa kepada kehancuran. Nah, Kristus berpola pikir seperti itu. Sekalipun harus mengalami penderitaan, sekalipun mungkin sementara dipermalukan, ketika ia di atas salib, ia dihina, ia diejek. Kalau engkau anak Allah, engkau yang mengaku juru selamat itu, turunlah, selamatkan dirimu. Maka logikanya benar. Kalau engkau tidak mampu menyelamatkan dirimu, bagaimana mungkin kau mampu menyelamatkan orang lain? Yesus tidak bergeming. Ia berdiam diri ketika ia ditampar, ketika ia dianiaya, tanpa rugi, dipermalukan. Tidak ada sesuatu yang didapatkan dari melakukan kehendak Allah. Tetapi akhir hidup Sang Kristus tidak berhenti di atas salib. Amin. Akhir hidup Sang Kristus tidak berhenti di dalam kuburan itu, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini yang dinyatakan oleh Petrus, melakukan kehendak Allah sekalipun kau dipermalukan. Ketika kau hidup di dalam kehendak Allah, yaitu firman-Nya, ketika kau hidup dalam penyangkalan diri, atau mungkin ketika kau mengalami aniaya karena iman kepada Kristus, dan kau dipermalukan untuk sementara waktu, itu bukan akhir dari hidup orang percaya. Jadi, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama,
Inilah kira-kira garis besar dari isi surat Petrus kepada jemaat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah. Jadi ini adalah para nabi itu yang bernubuat. Mungkin itu Yesaya, mungkin itu Nabi Mika, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus. Bagaimana ia direndahkan, bagaimana ia dihina sedemikian rupa, bahkan digambarkan matinya ia berada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia bukan penjahat, tetapi ia disamakan dengan penjahat. Bagaimana kalau kita mungkin orang yang tidak melakukan sesuatu kejahatan, tetapi kita difitnah, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, mungkin hal-hal yang jahat, tidak disamakan dengan orang-orang yang bejat, padahal kita tidak melakukan hal itu. Mungkin kita marah, mungkin kita sakit hati. Kristus telah lebih dulu mengalami posisi itu. Tetapi itu bukan ending dari kehidupan Yesus. Tadi kita baca, dan kemuliaan, bahkan ditekankan dengan ungkapan segala kemuliaan yang menyusul sesudah. Jadi kemuliaannya di depan atau di belakang? Kemuliaannya di depan atau di belakang? Di belakang. Yesus katakan anak manusia tidak akan dimuliakan sebelum ia masuk di dalam penderitaannya. Dan kalau Petrus katakan di dalam pasal yang kedua, ia telah meninggalkan jejak bagi kita supaya kita mengikuti teladannya. Kerap kali kita mau kemuliaan salib, tetapi tidak mau salibnya. Kita mau langsung seperti Kristus kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Lord. Tetapi ayat 8, ayat 9 dalam Filipi pasal yang kedua dihilangkan. Yang merendahkan diri seperti seorang hamba, bahkan dalam kehambaannya ia dibunuh. Kita mau kemuliaannya, tetapi kita tidak mau bersedia hidup di dalam kehendak Allah. Karena itu Petrus mengingatkan kepada jemaat. Petrus memberikan nasihat kepada jemaat, dan saya katakan di awal, apa yang ditulis Petrus, karena ini adalah ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus, itu tetap relevan sampai hari ini. Amin. Artinya tetap berhubungan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau mungkin karena iman kita kepada Kristus, karena kita melakukan firman Allah, kita harus mengalami kerugian, kita harus mengalami kesakitan mungkin. Jangan kita berputus asa, jangan kita menyerah, jangan kita undur diri. Karena itu Petrus katakan, kamu harus memperlengkapi dirimu, kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, dengan pikiran seperti Kristus, melakukan kehendak Allah sekalipun mengalami kerugian sementara waktu. Itu bukan akhir dari kehidupan orang percaya. Nah, mindset yang seperti ini yang harus terus dibangun. Inilah yang dikatakan oleh Petrus, persenjatai diri dengan pola pikir yang seperti Kristus. Kalau kita ingin menjalani dan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, kita harus menuruti nasihat Petrus karena ilham Roh Kudus, memperlengkapi diri kita dengan pola pikir seperti Kristus, sehingga sebagai orang percaya di dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita tetap on the track, tidak keluar dari jalur. Ada banyak orang percaya keluar dari jalur dalam pengiringan mereka kepada Kristus, karena mereka salah menaruh pengharapan dalam tanda kutip, atau sebaliknya memiliki harapan-harapan yang salah terhadap Kristus. Seperti pada zaman pelayanan Yesus yang dikisahkan dalam Injil Yohanes, ketika Yesus mulai mengajar tentang hidup yang sejati, Yesus mulai mengajar tentang prinsip-prinsip hidup kerajaan Allah dan apa konsekuensi dalam mengikut Kristus. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, banyak di antara murid-muridnya itu mulai mengundurkan diri.
Rupanya mereka memiliki harapan yang salah. Ada yang berpikiran dan mengharapkan Yesus ini adalah raja secara politik. Dia akan menyingkirkan penguasa Romawi. Tentu tujuan kedatangan Yesus bukan itu. Mula-mula ia merestorasi bukan pemerintahan politik, tetapi adalah kehidupan rohani umat Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka secara pribadi yang nanti mencapai puncaknya saat kedatangan yang kedua kali. Barulah Sang Mesias itu akan mendirikan pemerintahan ilahi secara penuh. Tetapi saat kedatangan yang pertama bukan itu tujuannya. Tetapi orang-orang Yahudi memiliki pengharapan yang salah, sehingga ketika Yesus tidak memenuhi pengharapan-pengharapan mereka itu, mereka menjadi mereka mengundurkan diri. Ketika Yesus menjumpai dua orang muridnya setelah kebangkitannya, mereka menceritakan apa yang menjadi pengharapan mereka pada mulanya terhadap Kristus. Kami sangka, kata mereka, Ia akan melepaskan bangsa kami, tetapi ternyata Ia disalibkan. Jangan-jangan kita sebagai orang percaya juga memiliki pengharapan yang salah, pola pikir yang salah. Karena itu pentingnya kita memperlengkapi diri dengan mindset atau pola pikir yang benar, yang disebut pola pikir Kristus dalam kitab suci, yang nanti kita pelajari apa itu pola pikir Kristus. Sehingga di dalam tantangan, di tengah-tengah godaan yang memang begitu menarik, kata kitab Amsal digambarkan anggur yang begitu menarik, memikat, merah warnanya, begitu menarik hati godaan dosa itu, ingin membuat kita meminumnya. Ataupun ketika kita mengalami kesesakan karena iman pengharapan kita, seolah-olah doa yang tidak kunjung dijawab, seolah-olah Tuhan yang tidak kunjung membuat perubahan dalam hidupku, kita ingin undur dari iman. Tetapi orang yang berpola pikir seperti Kristus, ia akan tetap berdiri teguh di dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Nah, cara khusus di akhir zaman yang kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depan. Kita semua mengharapkan baik, kita semua mengharapkan damai, aman Indonesia kita. Tapi kita tidak pernah tahu. Segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Tapi hanya orang yang memperlengkapi dirinya dengan pola pikir Kristus, ia akan tetap berdiri teguh di dalam iman pengharapannya sampai akhir kehidupannya. Nah, kita lihat di dalam pernyataan Petrus ini. Kalau kita kembali membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tadi sudah saya jelaskan, yang dimaksud memperlengkapi diri atau mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian, itu adalah berpola pikir Kristus, bermindsetkan Kristus. Mindset atau pola pikir adalah sekumpulan keyakinan, set of belief yang tertanam di dalam diri kita, yang itu akan menentukan perilaku kita, yang itu akan menentukan respon kita terhadap situasi apapun yang sedang kita hadapi. Kita banyak memberikan contoh tentang hal itu. Misalnya kisah yang terkenal tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan, terbagi menjadi dua kelompok, 10 dan 2 pengintai, menghadapi persoalan yang sama, tetapi memiliki respon yang berbeda. Apa yang membedakan itu? Mindset mereka. Saya yakin Yosua dan Kaleb sudah memiliki seperangkat atau sekumpulan keyakinan di dalam dirinya yang itu sudah tertanam, yang bukan sedang menjadi pengetahuan. Kalau hanya sekedar pengetahuan belum tertanam di dalam hati, yang itu menggerakkan perilaku, maka tidak ada artinya apa yang kita ketahui. Tetapi Yosua dan Kaleb, apa yang menjadi pengetahuannya akan Allah, apa yang menjadi pengalamannya bersama Tuhan, itu tertanam dalam hatinya, tertanam dalam pikirannya. Sehingga ketika menghadapi sebuah situasi yang mengancam, yang menakutkan,
pola pikir yang sudah ada di dalam dirinya itu akan secara otomatis menentukan perilakunya, menentukan tindakan-tindakannya. Menghadapi tantangan yang sama, tidak berbeda. Yang dilihat oleh 10 pengintai, yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb adalah sama, tetapi responnya berbeda. Orang percaya juga bisa mengalami demikian. Kita menghadapi tantangan yang sama, tetapi responnya berbeda. Yang membedakan adalah mindset kita, pola pikir kita. Karena itu bagaimana kita mempersenjatai di bagian yang pertama adalah bangunlah pola pikir Kristus, tetapi runtuhkanlah pola pikir manusia lama. Nah, Paulus menyebut membangun mindset Kristus ini adalah dengan pembaharuan budi dalam Roma 12 ayat yang kedua. Paulus katakan berubahlah, kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita ubah redaksinya ini menjadi kalimat negatif, kalau kamu tidak berubah atau tidak mengalami perubahan di dalam mindsetmu, pembaharuan budimu itu, kamu tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah. Kamu tidak akan mengerti apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Kita pikir mengalami penderitaan karena melakukan kehendak Allah itu kerugian. Seperti kata Paulus dalam suratnya, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan Allah. Karena mindset yang diubahkan itulah Paulus katakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mindset yang diubahkan itulah Paulus bisa berkata penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul dan di dalam surat-suratnya, Paulus mengisahkan bagaimana ia mengalami penderitaan karena imannya kepada Kristus. Kita tidak bisa menyebut itu penderitaan ringan, tapi penderitaan yang begitu berat dan menyakitkan bagi tubuh manusia yang ringkih dan rapuh ini. Dianiaya, pernah dirajam, tetapi Paulus katakan itu penderitaan ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Kristus. Perkataan ini keluar dari seorang yang mindsetnya telah diubahkan. Karena itu kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Paulus katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Dengan lain kata, seorang Kristen atau pengikut Kristus yang mau tetap berdiri teguh dalam iman pengharapannya kepada Kristus, mau tidak mau dia harus mengalami perubahan mindset, perubahan pola pikir, berpola pikir Kristus. Dan dari mana sumber pola pikir Kristus itu bagi orang percaya? Tentunya dari firman Allah, dari kitab suci. Karena kitab suci adalah buah pikiran ilahi yang tertulis. Kalau kita ingin mengerti kehendak Allah, kita ingin mengerti pola pikir ilahi dan hidup di dalam pola pikir ilahi, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus melihat kebenaran-kebenaran di dalamnya. Firman itu harus mendaging di dalam diri kita. Nanti kita akan pelajari lebih jauh bahwa proses ini tidak terjadi dalam semalam. Proses ini juga tidak terjadi dalam baptisan. Karena itu Paulus memberikan perintah dalam Roma 12 ayat yang kedua, Petrus menuliskan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama, itu bukan kepada orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi ia menulis kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kalau mereka setelah dibaptis sudah otomatis memiliki pikiran Kristus, Paulus tidak akan perlu menulis hal ini lagi. Petrus tidak akan perlu menulis lagi persenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena itu kembali kepada kita. Tetapi pada poin pertama ini kita akan melihat dulu apa yang difasilitasi oleh Allah, apa yang disediakan oleh Tuhan
bagi umatnya untuk mereka mengalami perubahan mindset itu. Allah menyediakan firman-Nya. Allah memberikan pola pikirnya untuk diikuti, untuk dicontoh, untuk diteladani. Dan Ia memberikan contoh nyata, bukan hanya berbicara, tetapi ketika Sang Kalimatullah itu menjadi manusia, berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus, dalam kemanusiaannya, Ia memberikan contoh bagaimana melakukan kehendak Allah. Sekalipun mungkin mengalami kerugian, menyakitkan, mengalami penderitaan, tetapi tidak membawa kehancuran. Ini salah satu contoh mindset yang dicontohkan oleh Kristus untuk diikuti, untuk kita teladani. Tentu aplikasinya bagaimana dalam kehidupan kita, dalam kita berdagang, dalam kita berusaha, dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita dengan rekan-rekan kita. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ilahi ini? Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, sumber perubahan pola pikir bagi orang percaya itu dari kitab suci, bukan dari filosofi yang lain, bukan dari kebenaran yang lain, hanya dari Alkitab sebagai firman Allah, sebagai buah pikiran ilahi yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, bagaimana perubahan mindset itu bisa terjadi dalam hidup orang percaya? Kita harus terhubung dengan Kristus. Nah, ini yang membedakan secara prinsipil antara metode pengembangan diri di luar sana yang diajarkan oleh dunia dengan perubahan mindset yang diajarkan oleh kitab suci. Kalau di dalam dunia hanya mengajarkan perubahan mindset itu didasarkan pada sumber daya manusia, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kitab suci mengajarkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, untuk ia bisa mengalami perubahan pola pikir dalam dirinya, ia harus mula-mula born again, dilahirkan kembali. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam ketiga ayat ini kita melihat peran Allah yang sudah melahirkan kita kembali. Kemudian kedua dikatakan yang telah memelihara kita. Tetapi pada pasal 4 ayat pertama Petrus katakan seolah-olah peran kita, persenjatailah dirimu. Dua-dua ini harus balance, harus seimbang dalam kehidupan orang percaya. Pada dua poin yang kedua ini kita pelajari bagaimana peran Allah yang memampukan kita. Kita harus senantiasa terhubung dengan Kristus. Dan ini yang membedakan Yesus dengan orang-orang bijak di masa lampau, dengan nabi-nabi besar di masa lampau yang hanya menjadi kisah sejarah. Yesus Kristus bukan hanya tokoh sejarah, tetapi ia tokoh segala zaman. Ia adalah pribadi yang hadir sampai hari ini, yang dia pernah berkata kepada muridnya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Karena alam belum berakhir, berarti Yesus dalam penyertaannya sampai hari ini masih ada dalam kehidupan kita. Dan tergantung kita mau terhubung nggak dengan Kristus, mau terkoneksi nggak dengan Yesus. Kalau kita mau terkoneksi dengan Dia, itu yang dikatakan Petrus, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kita dalam proses perubahan pola pikir, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu merupakan bagian karya Allah untuk mengubah mindset kita. Kita tidak mampu, kita gagal, kita dalam proses jatuh bangun untuk belajar. Disitulah kekuatan Allah yang memampukan. Disitulah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus belajar. Sehingga kita akan menyadari bahwa kalau aku bisa, kalau aku mampu melalui semua itu. Dan sekarang tanpa sadar mindsetku sudah diubah.
Kalau dulu mungkin aku belum bisa lakukan hal ini, tetapi kenapa sekarang aku bisa? Itu karena kekuatan dan kemampuan ilahi bagi kita yang mau terhubung dengan Kristus. Nah, persoalannya mau tidak kita terhubung dengan Yesus? Dalam persekutuan kita secara pribadi dengan Dia, memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, sehingga kita mampu untuk hidup berpola pikir seperti Kristus. Yang ketiga, bukan hanya berpola, bukan hanya terhubung dengan Kristus, tetapi yang ketiga membangun disiplin diri. Ini yang saya katakan peran kita. Itu yang tadi dikatakan Petrus, persenjatailah diri. Kalau dua hal yang tadi adalah sesuatu yang difasilitasi oleh Allah. Yang pertama, Tuhan menyediakan sumbernya, fasilitasnya, yaitu firman Allah. Dari firman Allah itulah kamu bisa merubah pola pikirmu. Yang kedua, kalau kamu terhubung dengan Kristus, Kristus memberikan kekuatan, Kristus memampukan kamu. Seperti kata Paulus, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. Tetapi yang ketiga juga ada bagian kita. Bangunlah disiplin diri. Kitab suci banyak berbicara tentang disiplin diri, cara khusus dalam hal perubahan mindset. Misalnya kalau kita baca dalam Mazmur pasal pertama 3, di sana dikatakan yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Bicara disiplin diri, kontinuitas, konsistensi, sesuatu yang terus menerus. Dalam Ulangan pasal 6, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu kalau engkau duduk berdiri dalam perjalanan. Itu bicara konsistensi, disiplin diri. Yang kerap kali kita gagal, sama seperti orang diet, sama seperti orang latihan. Awal mula orang mau mencoba berolahraga berat, akan berapa banyak kita yang berhenti berolahraga hanya karena ketika mulai berolahraga esoknya sakit semua, udahlah nggak mau lari lagi, udahlah nggak mau olahraga lagi. Padahal memang perubahan itu sesuatu yang tidak disukai oleh tubuh. Natur manusia selain selalu menghindari kesakitan, manusia itu tidak suka yang namanya perubahan. Manusia itu sukanya status quo, sesuatu yang tetap ya ginilah, sudah enak, apalagi kalau dalam zona nyaman. Kerap kali kan sering disindir kalau sudah duduk lupa berdiri. Manusia tidak menyukai perubahan. Tubuh manusia ini ingin sesuatu yang tetap, apalagi kalau itu menyenangkan bagi daging. Lebih-lebih kalau perubahan itu sesuatu yang menyakitkan. Padahal dampak dari perubahan itu baik, tetapi yang dilihat kan bukan baiknya, tetapi prosesnya yang menyakitkan. Nah, padahal kunci untuk perubahan mindset itu adalah membangun disiplin diri. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini bicara mindset, bicara disiplin diri. Jangan engkau lupa memperkatakan siang dan malam. Itu bicara konsistensi, terus menerus, sampai buah pikiran firman Tuhan itu menjadi buah pikiranmu, meresap dalam dagingmu. Barulah engkau dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi tindakanmu itu adalah hasil dari mindsetmu yang sudah diubahkan, dan barulah dampaknya engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi semua ada step tahapannya. Tindakan kita harus diwarnai oleh buah pikiran dari ilahi. Dan tidak mungkin buah pikiran kita itu menjadi mindset kita kalau kita tidak memasukkan, tidak menginput data itu di dalam pikiran kita. Dan itu tidak cukup dalam semalam, tetapi terus menerus. Karena itu dikatakan, hai Timotius, engkau yang sudah mengenal kitab suci sejak kecil, dididik dalam kitab Ulangan anak-anakmu dari sejak anak-anak, ditanam sampai mendarah daging di dalam pikiran mereka, dan itu menjadi mindset yang mempengaruhi segala tindakan-tindakan mereka, mempengaruhi perilaku mereka, mempengaruhi bagaimana merespon terhadap situasi.
kita tidak selalu bisa mengendalikan situasi di sekeliling kita. Amin. Kita tidak selalu bisa mengendalikan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Kristus memberikan contoh bagaimana ketika situasi di sekeliling kita tidak bisa dikendalikan. Bukan kehendakku tapi kehendak. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan mindset kita, pola pikir kita. Kita bukan Tuhan yang bisa mengendalikan situasi, apa yang mau terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pola pikir kita terhadap sesuatu itu yang sedang terjadi. Itulah yang membuat respon 10 pengintai dan 2 orang pengintai berbeda. Karena itu Petrus memberikan nasihat kepada jemaat bukan hanya di awal pertama, tetapi sampai hari ini. Persenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya yuk kita berpola pikir Kristus. Allah sudah menyediakan fasilitasnya. Itulah firman Tuhan. Baca, pelajari, percayai dan hidupi. Tidak cukup hanya pengetahuan. Kata orang Islam, tidak cukup hanya ilmu tanpa amal. Amal itu perbuatan, ilmu itu harus diamalkan. Pengetahuan harus dilakukan. Knowledge without action, pengetahuan tanpa aksi, sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya. Orang boleh ikut seminar ratusan kali tentang doa, tetapi tidak pernah berdoa, ya juga sia-sia. Allah sudah menyediakan fasilitasnya, yaitu firman Allah. Allah sudah menawarkan pemeliharaannya, providensianya. Tergantung bagaimana sikap kita. Maukah kita bersinergi dengan Allah sehingga kita tampil menjadi pribadi orang percaya dalam teguh dalam iman dan pengharapan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Salah satu karya Tuhan yang tidak berhenti adalah mengubah mindset kita sampai kita memiliki pikiran Kristus, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang di Korintus. Dan itu sebabnya mari kita terus memberi peluang bagi Roh Kudus untuk dia mengubah mindset kita. Itu dikatakan oleh Amsal yang saya selalu iman terjadi dalam hidup setiap kita. Jalan orang benar semakin hari semakin terang, sampai pada terang rembang hari. Itu bicara tentang kualitas yang semakin diubahkan sampai kepada kehidupan seperti yang Kristus ini. Itu pula yang digambarkan seperti emas yang dimurnikan. Prosesnya akan berlangsung terus dan Roh Kudus yang berkarya hari ini untuk mempersiapkan kita dalam menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, yang didapati satu jemaat yang tiada bercacat celah, yang tidak kerut, untuk kita disampingkan dengan Dia, anak domba Allah, sang mempelai laki-laki. Kalau saya merenungkan ini, pantaslah kalau Kristus sang mempelai laki-laki itu, dia mendapatkan mempelai perempuannya, memiliki kesetaraan dengan dia. Dan saya bersyukur Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bukan cuma diberkati usahamu hari ini yang melimpahkan, semuanya tersedia dilimpahkan. Baik, tapi target Tuhan bukan serendah itu dan sekecil itu. Target Tuhan luar biasa. Kalau saudara mengerti ini, memahami ini, saudara akan ditolaknya bergairah dalam mengiring Tuhan. Saudara akan dibuatnya bersuka cita di tengah proses sedang berlangsung dalam setiap kita. Saudara dibuatnya bertahan dalam semuanya, menantikan semua itu dengan iman akan kesetiaan Allah yang telah terbukti, yang telah dinyatakan kepada Sang Putranya, firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Yang kelihatannya mustahil, tak mungkin, tapi Tuhan berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ini bicara bukan hanya bicara mujizat atas sakit penyakit, yes, tapi tidak sedangkal itu menyangkut hal-hal yang melampaui dari segala apa yang dapat kita pikirkan. Mari kita tunduk hati
Kira-kiranya kami terima firman ini, manis ku dengar Tuhan. Tak kalah Roh-Mu bekerja mengubah kompas hidup kami, arah hidup kami, sehingga kompas arah hidup kami sejalan dengan Engkau. Bapa, berapa banyak hidup kami ini sulit dan amat susah untuk dipimpin, karena kami memiliki konsep pikiran yang kami anggap benar, seperti dikatakan dalam firman-Mu. Ada jalan yang disangka lurus di muka pemandangannya, tapi tidaklah diketahui maut ada di ujungnya. Tolong kami, berikan pengertian lebih, berkarya lebih, dan kami membuka hati kepada karya-Mu lebih lagi. Karena apa yang Kau perbuat, yang Kau kerjakan, tidak lain semua untuk membawa kebaikan-kebaikan yang melampaui dan segala apa yang dapat kami pikirkan itu. Biar kiranya kami sadar hidup ini tidak pernah lepas dari firman. Biar kiranya kami sadar kami selalu terkonek dengan Engkau dalam iman persekutuan, untuk kerap kali kami mengambil saat teduh, dan kami boleh mendisiplinkan diri di tengah-tengah kebanyakan kehidupan yang menerpa kami. Kami akan dilatih hari ini semakin kuat dari hari-hari yang sudah. Berganti kami semua dengan firman-Mu ini, mempersiapkan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Dengan segala tanda-tanda zaman, Kau telah bersuara tak lama lagi, semua akan berakhir. Tapi kami oleh iman dalam rancangan dan panggilan-Mu, menurut kasih karunia yang Kau karuniakan bagi kami, tidak pernah berakhir. Dan kami akan mengakhiri semua ini, dan kemuliaan seperti yang Engkau miliki, begitu pula kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Bapa, terima kasih lewat firman yang mendewasakan kami, untuk mengubah kami meninggalkan kekanak-kanakan cara pola kami berpikir, untuk kami mempersenjatai lebih solid lagi, untuk kami siap terus hidup dalam kekudusan, kesucian Allah yang Kau menghendaki semakin kuat, semakin masif dalam roh kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu dan berikan kepada kami satu hal untuk berkarya Roh Kudus, berkarya lebih lagi atas setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati setiap kami semua pada pagi hari ini. Kami persembahkan segala puji, kemuliaan, keagungan dari sekarang sampai selama-lamanya bagi Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur bersama kita katakan amin. Silakan saudara memberikan persembahan dengan sukacita, penuhi ucapan syukur serta kesadaran apapun yang dapat kita persembahkan. Sudah tanda Tuhan, setiap persembahan saudara memiliki andil yang cukup besar bagi jalannya kerjaan Tuhan di tempat. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu connect dengan keluarga saudara kita yang ada di Surabaya. Puji Tuhan, semua masih berjalan dengan baik. Terus doakan supaya saudara-saudara kita diberi kemampuan untuk mampu lolos dari kondisi keadaan yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Tetap kita disiplin diri di dalam menjaga protokol kesehatan. Ini pesan dari pemerintah, dan kita juga harus disiplinkan diri untuk kita pegang erat-erat. Satu contoh, Presiden Amerika Donald Trump, dia tidak pakai masker, tidak percaya, hanya kena. Sudah kena, tidak percaya. Jangan begitu. Itu namanya orang yang kurang kejam. Saya percaya Tuhan menolong kita semuanya untuk kita disiplin dalam menghadapi semua yang sedang ada di sekitar kita. Yang kita tidak tahu, kalau orang itu OTP, kita perlu untuk mewaspadai. Doakan juga bahwa saudara pendeta Rudi Susanto yang kena COVID. Saya lihat videonya, dia sesak napas, yang sebagai ventilator. Doakan ini masuk dalam klaster keluarga. Itulah saudara, kalau sayang keluarga, kita harus di situ. Percayalah Tuhan menyertai kita,
Tuhan menolong kita sebagai benteng perlindungan bagi kita. Tapi kita juga harus disiplin. Musuh yang kita hadapi ini tidak kelihatan, tapi ada. Saya percaya saudara dapat mendengar pesan ini dengan baik. Mari kita berdiri. Arahkan hati kami terus kepadamu, dan kami percaya selama mata kami memandang Engkau, keteladanan hidupmu dan kekuatan yang daripadamu mengalir atas setiap kami. Sekarang ya Bapa, kami menyerahkan kepada domba-domba dan tanah pengembalaan Engkau. Gembalakanlah kami di tengah masa sulit. Gembalakan kami di masa-masa yang sukar. Dan peliharalah kami dari kekuatan-Mu. Untuk kami berada selalu dalam padang rumput yang hijau, dan dituntunnya kami pada air yang menyegarkan jiwa setiap kami. Terlebih arahkan hidup kami di jalan yang benar oleh karena Nama. Di tengah masa sulit yang kerap kali kami melewati lembah-lembah kegelapan, Tuhan gada dan tongkat-Mu, Kau katakan Anda selalu berpihak kepada kami. Pelihara kami semua, naungi kami semua, lingkupi kami semua, dan kepak sayap atas setiap keluarga-keluarga kami, atas anak-anak kami, dengan segala apa yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dan arahkan pandangan mata iman kami. Gembala agung itu ada selalu memperdulikan kawanan domba-dombanya. Sekarang Bapa berkati kami semua, dan biarlah rahmat kasih setia anugerah yang besar dari Bapa surga terlimpahkan dengan limpahnya atas setiap kami. Dan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan melimpahkan penuh damai dan sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus, memberi kekuatan yang begitu kuat menopang setiap kami, membuat kami cakap menanggung segala perkara. Turun berkat ini atas setiap kami di dalam berkat nama Tuhan.